بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kesempatan untuk mentaati dan mempelajari ilmu agama yang Allah ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan bahas surat Al-Kautsar. Dalam pertemuan siang hari ini kita akan bahas surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang akan terputus keturunannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan Rasulullah SAW mengantuk sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Baik beliau yang berkata kepada mereka maupun mereka yang berkata kepada beliau, mengapa engkau tertawa? Rasulullah SAW pun menjawab, sesungguhnya belum lama tadi telah diturunkan satu surat kepadaku. Kemudian beliau membacakan Inna a'tainakal kautsar. Jadi surat ini membuat beliau tersenyum. Di dalam surat tersebut Nabi SAW membaca sampai akhir ayat, lalu bertanya, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Mereka semua menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, Al-Kautsar adalah sungai yang diberikan Rabbku Azza wa Jalla kepadaku di surga. Padanya terdapat banyak kebaikan, di mana pada hari kiamat kelak umatku akan hilir mudik ke sungai itu. Bejana atau gelasnya sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Lalu ada seorang dari mereka yang tertahan. Maka ku katakan pada saat itu, wahai Rabbku, sesungguhnya orang itu termasuk umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalan. Demikianlah yang diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Di dalam cerita ini Rasulullah SAW beliau tersenyum karena tiba-tiba diturunkan kepadanya surat Al-Kautsar, surat yang menggembirakan beliau.
Al-Kautsar adalah nama sebuah sungai nanti di surga. Umat Nabi Muhammad SAW mendatangi sungai itu untuk mengambil air darinya dengan menggunakan gelas yang disediakan sebanyak bintang di langit. Namun ada sekelompok orang yang ditahan, tidak boleh ambil air dari gelas tersebut. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, mereka kan umatku." Kemudian diberitahukan kepada beliau, "Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalan engkau." Ini mengingatkan kepada kita akan bahayanya berbuat semau kita dalam agama. Bahwa kebaikan yang begitu banyak di Al-Kautsar itu tidak diberikan kepada kita. Dan ini juga peringatan bagi kita yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita. Dan ini juga menggambarkan bahwa ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa meneguk air dari telaga tersebut. Padahal barang siapa yang meminum air itu, dia tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Banyak dari ahli qiraah yang menggunakannya sebagai dalil bahwa surat ini termasuk surat Madaniyah. Dan banyak pun ahli fikih yang menyebutkan bahwa basmalah termasuk dalam surat tersebut dan ia juga diturunkan bersamanya. Ya, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat-surat yang lain itu tidak termasuk surat, hanya penulisan untuk mengawali surat. Sedangkan Al-Kautsar Bismillahirrahmanirrahimnya termasuk bagian dari surat itu. Ya, itu menurut sebagian ahli qiraat. Sebagian lagi mengatakan surat ini diturunkan sebagai surat Makkiyah, bukan surat Madaniyah. Taib. Disebutkan dalam riwayat yang lain mengenai Al-Kautsar ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Dakhaltul jannata fa idza ana binahrin hafatahu qiyamul lu'lu'i fadarabtu biyadayya ila ma yajri fihi al-ma'u fa idza miskun azfaru qultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsar alladhi a'takahu Allah azza wa jalla." Aku memasuki surga dan ternyata aku sudah berada di sungai yang kedua sisinya dipenuhi oleh kemah-kemah mutiara. Kemudian aku memukul dengan tanganku pada tempat mengalirnya air. Ternyata ia adalah minyak al-far. Lalu kutanya, "Apa ini wahai Jibril?" Beliau menjawab, "Itu adalah Al-Kautsar yang diberikan kepadamu oleh Allah Azza wa Jalla." Si Al-Kautsar itu hanya diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan selanjutnya, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dari itu dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Maksudnya, sebagaimana kami telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat, di antaranya adalah sungai yang sifatnya telah dijelaskan di atas, maka ikhlaskanlah dalam menjalankan salat wajib dan sunnahmu serta dalam berkurban hanya untuk Rabbmu. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kejernihan air di sungai itu, maka kita harus memiliki ibadah yang jernih juga, bersih secara batin atau hati dengan ikhlas, dan bersih secara ritual, secara kaifiyah, tata cara. Tidak boleh tata cara yang dibuat sendiri. Maka disebutkan oleh penulis di sini, Ibnu Katsir, sebagaimana engkau berikan kebaikan di dunia dan akhirat, maka
ikhlaskan juga ibadah itu untuk Allah, baik dalam sholat maupun dalam berkurban atau yang lainnya, karena dua ibadah ini hanya sebagai contoh. Maksudnya ibadahilah dia semata yang tiada sekutu baginya, dan berkurbanlah dengan menyebut namanya semata yang tiada sekutu baginya. Ibn Abbas dan Atta serta Mujahid dan yang lainnya mengatakan, yang dimaksud dengan hal itu adalah kurban fisik dan yang semisalnya. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Qatadah dan yang lain. Dan itu jelas bahwa yang disuruh berkurban itu adalah kurban fisik, maksudnya binatang. Sa'id bin Khalid dan lainnya yang sejumlah dan jumlah ulama lebih dari satu orang ulama salaf mengatakan hal yang sama. Dan ini jelas berbeda apa yang berlangsung di kalangan orang-orang musyrik. Ya, di mana mereka sujud kepada selain Allah dan mereka menyembelih hewan untuk selain Allah. Itulah keadaan orang musyrik. Nah, dari kalimat fasalli li rabbika wanhar, para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Yang Anda tahu, berkurban itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Yang mengatakan wajib siapa? Antum tanggung jawab loh. Ya, yang mengatakan sunnah siapa? Menurut jumhur ulama, hukum sunnah muakkadah. Tapi itu menurut jumhur. Ya. Bahkan Imam Ahmad sendiri mengatakan kadang katakan sunnah. Beliau juga berpendapat wajib. Yang kokoh dengan pendapat wajib saja yaitu Abu Hanifah. Yang kokoh dengan pendapat sunnah saja yaitu mazhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad kadang berubah-ubah pendapatnya tentang hukum. Ibnu Taimiyah rahimahullah merajihkan pendapat yang mewajibkan karena alasan ayat ini, di mana dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat waw di dalam menyambung hukum sholat dengan hukum berkurban. Situ Allah katakan fasalli li rabbika wa. Kalimat waw ini memiliki hukum sendiri, di mana hukumnya adalah dia menyamakan hukum sebelum dan setelahnya. Kalau sholat lima waktu itu wajib, maka menyembelih juga wajib itu, karena waw ini menyetarakan hukum. Itu alasan ulama yang mewajibkan. Di antara alasan yang lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Maka lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla." Siapa yang punya kemampuan namun dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekati tempat sholat kami. Ini namanya boikot. Dalam Islam, Nabi SAW tidak pernah memboikot orang yang meninggalkan perkara sunnah. Nabi memboikot orang yang meninggalkan perkara wajib. Itu menunjukkan berkurban itu wajib. Wallahu a'lam, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kurban itu hukumnya wajib. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan isyarat bahwa berkurban yang bobotnya besar lebih utama daripada yang kecil. Beredar rumor di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan orang-orang yang sudah mengaji, ya, bahwa pendapat yang kuat tentang mana yang lebih utama, kambing atau sapi atau unta. Kalau dilihat dari ayat ini, Allah menggunakan kalimat wanhar. Wanhar itu kalau diartikan secara harfiah, bukan diartikan secara umum, harfiah wanhar, artinya sembelihlah binatang yang sulit dirobohkan. Sembelihlah binatang yang sulit dirobohkan. Apa yang sulit dirobohkan? Unta. Kemudian yang sulit kedua apa? Sapi. Ya, kalau antum salah-salah bergerak, ditendang sama sapi. Ya, kalimat an-nahru itu binatang yang disembelih sulit dirobohkan.
Dari ayat itu juga menggambarkan bahwa yang lebih besar fisiknya lebih utama daripada yang kecil. Lalu sebagian orang berpendapat bahwa Rasulullah SAW bersembelih 2 ekor kambing, 2 ekor kibas, atau beliau suka sembelih kambing. Perbuatan Nabi SAW itu dibawa pada individu yang suka kambing. Misalnya antum suka kambing, maka antum kurban kambing seperti Nabi SAW. Masalahnya adalah antum bawa kambing ke tempat panitia kurban, sampai ke sana minta daging apa? Sapi apa kambing? Sapi toh. Terus daging kambing antum dibagi kemana? Jadi utamanya sembelih kambing itu bila antum suka kambing. Tapi kalau berbicara utama secara umum lebih besar, lebih utama. Apalagi sapi 1 ekor yang ukurannya seharga kambing 7 ekor, itu lebih banyak dagingnya daripada daging kambing 7 ekor itu. Ukuran kita ya. Kalau saja kambing itu ukurannya 3 juta per ekor. 3 juta kali 7 21 juta. 21 juta itu dapat sapi, insya Allah dapat yang 300 kilo atau 270 atau 280 sampai 300-an. Dan masih jauh. Maka dikatakan yang utama itu yang lebih besar bobotnya. Belum lagi Nabi SAW memberitahukan secara qauliyah, siapa yang datang pertama kali hari Jumat, dia seperti berkorban onta. Siapa yang datang kedua seperti berkorban sapi. Datang ketiga seperti berkorban kambing. Itu menunjukkan urutannya dari yang besar, bukan dari kambing. Sekali lagi, utamanya kambing. Kalau antum tuh suka per individu suka daging kambing itu, maka antum daging kambing harus dikorban. Kalau antum suka daging sapi, bawa kambing ke panitia, antum mau katakan kambing lebih utama daripada sapi, keliru dalam memahami bab ini. Ini diantara faedah dari kalimat wanhar, menjelaskan juga tentang keutamaan binatang yang disembelih. Dan Nabi Ibrahim waktu itu ketika menyembelih anaknya diganti dengan apa kata Allah? Bidzibhin azim, dengan penyembelihan yang besar, gemuk besar. Baik, selanjutnya, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya musuh-musuhmu atau orang yang membencimu dialah yang terputus. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membencimu hai Muhammad, serta membenci apa yang kau bawa, baik berupa petunjuk, kebenaran, bukti nyata dan cahaya yang terang benderang, dialah orang yang terputus, yang paling sedikit jumlahnya dan paling hina. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Rawman, dia berkata, Al-As bin Wa'il jika disebut perihal Rasulullah SAW, dia akan berkata, biarkan orang itu, karena ia seorang yang tidak memiliki penerus keturunan. Jika ia binasa, maka terputuslah penyebutannya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ada seorang bernama Al-As bin Wa'il. Dia selalu membuli Nabi SAW karena Nabi SAW itu tidak memiliki anak laki-laki yang meneruskan nasabnya. Karena anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal, baik itu Qasim, baik itu Ibrahim, ya, meninggal dunia. Berkatalah Al-As bin Wa'il sambil membuli Nabi, orang ini akan terputus penyebutan namanya. Dan kenyataan sampai hari ini nama Nabi Muhammad SAW masih disebut, ya. Bahkan keturunannya masih ada. Keturunan Rasulullah SAW masih ada. Cuman bukan yang berkuar-kuar di televisi dan media sosial. Kita kadang ditipu juga oleh orang nih, keturunan Nabi itu pasti bersih. Yang di Indonesia, antum tahu nggak di Madinah itu berapa kabilah yang sudah ditetapkan sebagai keturunan Nabi SAW? Ada 7 kabilah, dan mereka tidak ada yang mengaku. Alasannya karena takut tidak bisa berakhlak seperti kakek mereka.
Di Indonesia sudahlah bobrok, tidak punya ilmu agama, doktrin orang untuk mentaati mereka. Lagian juga kalau Anda punya kakek, keturunannya yang paling banyak tentunya di tempat dia berada. Bisa Anda punya kakek di Jawa, pasti di Jawa itu satu RT, saya kira satu kerabat itu satu RT. Biasa orang begitu, satu biang. Aneh bin ajaib, Rasulullah SAW meninggal di Madinah, keturunannya lebih banyak di Yaman dan di Indonesia. Aneh nggak? Ada yang aneh. Di Madinah tidak pernah kita dengar tuh saya keturunan Rasulullah SAW. Bahkan ada ulama yang pernah diundang di Indonesia ini dari keturunan Rasulullah SAW melalui Hasan atau Husain waktu itu. Dia tidak mau dipanggil Habib atau dipanggil apa. Dia hanya ingin seperti orang biasa. Dan perlu ketahui, keturunan Nabi SAW itu tidak sembarangan diakui oleh siapapun. Karena kalau mengaku keturunan Nabi diculik oleh orang-orang Yahudi, dibunuh. Karena Yahudi itu belajar hadis bahwa orang yang akan membunuh Yahudi ya Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu datang dari keturunan Rasulullah SAW. Dan kita khawatir di Indonesia ini banyak orang-orang yang menipu gitu dengan label-label seperti itu. Ya. Maka jangan terlalu percaya kita dengan apa yang kita dengar. Bahkan dulu ada orang Bima, orang Arab tinggal di sekitar Jawa Barat sini, jual air satu botol aqua yang dibeli 2.000 di Indomaret itu bisa dijual 3 juta sama dia. Yang penting udah dia tiup. Dikasih tahu oleh keluarganya orang Arab Bima juga, ente dah takut dosa, pakai bahasa daerah. Kata dia, di sini ini enak, mancung hidung sedikit jadi orang Arab bisa jadi Habib, dapat fulus. Itu yang berbahaya. Iya, keturunan Nabi SAW tidak terputus, tapi tidak juga mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ya, kalau ada orang yang bersikukuh mendoktrin kita seperti itu, ingatlah, tong kosong itu nyaring bunyi. Ya, lebih nyaring tong kosong daripada tong lebih isi. Maka keturunan Nabi yang di Madinah, mereka tidak ngaku-ngaku. Kemudian dari Atha, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lahab. Hal itu terjadi saat putra Rasulullah SAW wafat. Kemudian Abu Lahab pergi kepada orang-orang musyrik seraya berkata, tadi malam Muhammad telah terputus, kata dia. Lalu Allah menurunkan ayat berkenaan dengan hal itu, inna syani'aka huwal abtar. Justru Abu Lahab yang terputus. Ya. Dan dari Ibnu Abbas ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal. Dari Ibnu Abbas ayat ini berkenaan dengan Abu Jahal. Kalau menurut Atha berkenaan dengan Abu Lahab, kalau menurut Ibnu Abbas berkenaan dengan Abu Jahal. Dan itu mencakup seluruh orang-orang yang mensifati diri dengan tersebut. Ya, baik yang disebutkan maupun yang tidak. Semua orang yang musuh Rasulullah SAW, baik Abu Lahab, Abu Jahal, atau Al-As bin Wa'il, atau yang lainnya, semuanya masuk dalam firman Allah. Ikrimah mengatakan Al-Abtar berarti yang sendirian. As-Suddi mengatakan mereka itu jika anak-anak laki-laki salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka mereka mengatakan Abtar. Ya, Abtar artinya terputus. Dan ketika anak laki-laki Rasulullah SAW wafat, maka mereka mengatakan hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah membalas sekali lagi, inna syani'aka huwal abtar.
Dan ini kembali kepada apa yang telah kami katakan, bahwa al-abtar berarti orang yang jika meninggal dunia maka terputus pula penyebutannya. Kemudian mereka bingung karena kebodohan mereka. Di mana jika anak laki-laki beliau wafat, maka terputuslah sebutan beliau. Sekali-kali tidak demikian, tetapi Allah telah mengabadikan beliau di dalam benak semua orang. Setiap orang pasti mengingat Rasulullah SAW. Dan dia telah mewajibkan syariatnya di atas pundak hamba-hambanya secara terus-menerus dan untuk selamanya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau sampai hari pemanggilan kita nanti di yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia telah memberikan banyak kebaikan untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Di antaranya dikhususkan telaga untuk umat yang taat. Kemudian pelajaran yang lain, kita juga diingatkan bahwa air di telaga itu sebanyak apapun gelas, seperti banyaknya bintang di langit. Kalau kita beribadah kepada Allah tidak melalui syariat Muhammad SAW, maka kita tidak bisa mengambil gelas. Kemudian di antara pelajaran dari sini, kita mengetahui hukum wajibnya salat dan wajibnya berkurban, dan lebih utama menyembelih hewan yang besar. Namun semua itu tetap kembali pada niat. Untuk siapa kita berniat? Tentunya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya berbangga-bangga dengan binatang. Kalaupun Anda mengeluarkan binatang yang besar diperlihatkan kepada orang, maka itu tidak masalah. Yang penting hati tetap ditujukan kepada Allah. Orang yang berkurban berarti dia mengagungkan syiar-syiar Islam. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah innahu min taqwal qulub. Karena mengagungkan syiar Allah itu termasuk ketakwaan dalam hati. Kemudian mengenai terputus, orang Arab itu punya mitos, punya kata-kata, siapa yang mati anak laki-lakinya berarti dia telah terputus nasabnya. Dan itu mereka ucapkan kepada Nabi SAW. Lalu Allah membalas, inna syani'aka huwal abtar. Dan musuh-musuh Nabi pun mengucapkan hal yang sama, namun semua itu dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kira cukup itu bisa disampaikan karena suratnya pendek, maka demikian bisa disampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Mengenai kurban juga tidak apa-apa. Ada yang bertanya kurban? Atau saya bertanya? Bisa. Ada yang nanya? Apa hukumnya menyembelih hewan yang patah tanduknya? Sahkah kurbannya? Jawab. Sahkah kurban pakai kambing atau sapi yang sah apa tidak? Jawab. Tidak ada yang bisa jawab. Kenapa sah? Sahnya karena tidak cacat yang membatalkan. Itu cacat juga, tapi tidak membatalkan binatang itu sebagai hewan kurban. Apa cacat yang membuat hewan itu tidak bisa dipakai sebagai kurban? Kaki pincang, buta, kurus, tidak bersumsum. Terus satu lagi, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, pertanyaan, PMK bisa sembuh? Bisa enggak? Bisa. Bisa sembuh. PMK itu bisa sembuh asal tahu obat. Obatnya sebenarnya gampang. Kasih larutan 6 botol aja. Ya. Karena dia panas dalam sebenarnya. Kemudian lukanya dikasih betadin sama serbuk amoxilin itu ditumbuk,
dikasih ke lukanya, insya Allah sembuh. Banyak orang panik kan PMK ini. Kemudian pertanyaan kedua, kalau hewan itu turun dari pick up ke tempat pemotongan, tiba-tiba patah kaki, ini dari kandang ke tempat antum turun patah, gimana hukumnya? Sah nggak? Kenapa? Hah? Terus kan belum disembelih. Santai, sudah diniatkan buat korban. Itu yang dimaksud. Jadi hewan yang sudah kita niatkan untuk korban, lalu tiba-tiba datang cacat tadi karena suatu hal, mungkin ada kecelakaan, seperti waktu antum robohkan, kadang patah kaki atau tulang rusuknya, apalagi dia sapi besar, maka insya Allah itu tidak membatalkan apa? Kurban. Benar, karena sudah diniatkan. Dan hewan yang sudah diniatkan untuk dikurban, sebesar apapun bayaran yang ingin dibayar oleh orang, haram dijual. Saya antum punya kambing 3, antum siapkan 1 untuk kurban, 2 untuk jual. Para pembeli suka dengan ini. Antum bilang yang ini 3 juta, 3 juta. Orang-orang bilang saya mau beli yang itu aja 5 juta. Tapi antum udah niatkan untuk berkurban, boleh nggak dijual? Haram. Kalau sudah diniatkan haram dijual, tiba-tiba bisa qadarullah terjadi sesuatu, insya Allah itu tidak membatalkan niat kurban. Kemudian perlu saya ingatkan, kurban nanti jangan dijadikan kepala hewan kurban sebagai upah buat penjagal. Kalau antum jadikan upah, berarti antum menjual, ya, menguangkan kepala untuk membayar tukang jagal. Hanya saja tidak pakai uang, pakai kepalanya. Demikian juga kulit, kalau mau dibagi aja, ini bagian fulan. Tidak usah dipakai. Kalau si tukang jagal minta upah, kasih uang aja. Ya, kasih uang aja. Itu kalau mau apa? Kalau mau kasih upah. Jangan dikasih daging, karena sejak antum niatkan hewan itu sampai jadi daging, itu sudah haram dijual. Haram. Tapi bagi yang mendapat, misalnya para fakir miskin dapat beberapa kantung, dia mau jual, ya urusan dia. Tapi antum yang punya hewan tidak boleh sama sekali. Tapi boleh kita makan, boleh kita ambil untuk kita. Nah, cukup. Iya, ya. Diganti oleh pemilik. Diganti. Kalau si penjualnya yang ganti. Kan adat yang berlaku kami yang jualan, biasa jualan tuh, kalau terjadi sesuatu diganti. Apa sih namanya bahasanya? Garansi. Ya, hadiah itu garansi. Sebenarnya itu semua sudah garansi. Ya kan tanggung jawab mereka. Kecuali akadnya bukan begitu. Akadnya antum sudah ambil kambingnya dan dirawat dengan baik oleh mereka tidak main-main rawatnya, keluarkan biaya juga, mati ya, sesuai dengan akad. Nah, ada lagi? Cukup? Cukup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.